sepak bola ini seperti miniaturnya kehidupan. Karena di sepak bola ada ilmu fisik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu psikologi, ilmu menarik nih. Ilmu teknik, ilmu matematika, semua tentang perhitungan Ada jumlah di situ, pemain, ya. semuanya ada di situ. Oke, selamat pagi anak bola Indonesia, penggemar forum atau sahabat forum. Ketemu lagi dengan saya, Denny Rumba, di acara Forum Podcast Rumba. Oke, kali ini kita kedatangan teman saya, sahabat saya, zaman waktu main bola dulu, anak asli Malang dan sekarang lagi mencoba untuk menjadi pelatih. Kenalkan teman saya, FX Januar. Ya apa kabar, Cak? Baik. Terima kasih sudah diundang di acara forum. Ya, terima kasih Cak udah menyempatkan hadir di acara forum pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih. Sedikit mau ngobrol Cak, iki sampean iku kan biyen pemain top nek menurutku. Malang melintang di dunia sepak bola. Sekarang kegiatannya apa nih Kak? Kalau dibilang top ya nggak top banget lah, biasa standar. Kegiatannya sekarang sih lebih ke dunia kepelatihan ya. Jadi saya jadi asisten di klub Liga 1. Jadi video analisis, tactical analisis di klub Liga 1. Wih, mantap. Oke Cak. Pasti ini kan sampean itu kan wis suwi bolak-balik ning Semarang ya Cak ya. Ya, beberapa kali. Iki ning Semarang iki makanan opo sing menurut sampean? Lumpia. Wah, lumpia. Ya. Selain lumpia lagi. Selain lumpia, beberapa kali kemarin nyoba ini sih, sate kambing. Itu, tetapi yang pasti sih lumpia, nggak ada yang lain kalau menurut saya. Lumpia ya. Oke. Terus iku Cak, apa jenenge? Sampean iku dadi pelatih memang cita-cita apa tiba-tiba apa memang biyen pas main kok nek pas aku wis pensiun aku pengen jadi pelatih. Yo ngono apa memang cita-cita? Ini ceritanya mulai saya main atau langsung? Mungkin ini prosesnya panjang karena prosesnya agak langsung aja lah, Cak. Jadi gini, sekitar tahun 2015-an waktu saya masih main di Gresik United, terakhir musim saya terakhir di situ. Jadi waktu itu saya nggak pengen jadi pelatih sebenarnya. Jadi waktu itu nggak pengen jadi pelatih, saya pengen jadi pengusaha. Jadi mencoba untuk jadi pengusaha. Tetapi ada satu masa transisi itu merasa bahwa pengusaha ini bukan dunia saya. Jadi merasa bahwa ini bukan dunia saya, jadinya saya mulai berpikir untuk dunia saya apa nih setelah main. Ternyata tetap sepak bola, jadi nggak bisa jauh-jauh. Aku ya. Sama. Siap. Kita dilahirkan untuk sepak bola kayaknya. Jadi dari situ saya mulai berpikir, karena gini, waktu saya mengambil keputusan pensiun, saya nggak mau main di level kedua. Karena buat saya, tidak ada lagi yang saya cari di sepak bola, karena saya sudah main di level atas, sudah beberapa musim saya bermain, dan saya nggak mau bermain hanya untuk uang. Itu yang saya nggak mau. Jadi makanya dari situ saya mulai berpikir untuk pindah ke pengusaha, pada akhirnya saya jadi pelatih. Dari situ saya mulai belajar bagaimana, saya sebenarnya melihat begini sih Den. Siap. Sepak bola kita sebagai pelaku. Betul. Pada saat kita masuk ke dunia kepelatihan itu ternyata dunia yang berbeda. Betul, saya selalu menganalogikan selalu begini. Tukang, sehebat apapun tukang, itu pada saat dia disuruh bangun gedung yang tinggi, dia harus belajar jadi arsitek. Jadi perpindahan dari saya tukang ke jadi arsitek ini, saya harus belajar nih. Ada jembatannya yang namanya license. Tuh, harus sekolah ya. Harus sekolah. Supaya tahu bagaimana membangun sepak bola dari pondasi sampai ke tingkat tertingginya. Nah, itu yang saya harus belajar. Sehingga dari situ saya mengambil keputusan untuk saya belajar untuk itu. Tujuannya bukan lain, tujuannya untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia ini loh. Usia dini ya, Cak ya. Usia dini. Karena buat saya, apa yang kita dapat dulu, itu sudah tidak relevan lagi kita berikan untuk di sepak bola sekarang. Betul. Dan untuk 20 atau 30 tahun yang akan datang. Gitu sih. Siap. Oke, gitu. Menarik ini, Cak. Yeah. Sekarang bahas nganu, Cak. Jenengan kan zaman main biyen aku sering jadi musuh, kadang jadi satu tim lah. Yang tak lihat kan sampean ki main karakter sampean keras, terus tingginya juga
untuk pemain belakang mumpuni lah. Mumpuni, ya. Itu pemain apa posisi stopper itu memang cita-cita dari kecil atau waktu kecil tuh pas dek cilik iki sampean mau nih striker terus tiba-tiba bu dikongkon pelatih apa jadi stopper apa? Betul. Jadi posisi awal saya itu sekitar tahun berapa ya? Awal sekitar usia 12-13 itu sebenarnya winger. Jadi saya menikmati di posisi winger itu. Sayap yo. Sayap. Sudah jadi di winger stopper sayap ya. Cuma ya itu tadi banyak orang mindset bahwa sayang kalau tinggi main jadi sayap. Iya, Akhirnya sama pelatih dituruh main stopper. Berarti center back. gak asli stopper toh ya. Gak asli stopper. Siap. Jadi main di center back, dari situ saya mulai belajar gimana sih cara mainnya dan sebagainya. Nah, makanya kan memang ada privilege khusus sih. Saya tinggi nih. Saya tinggi 182 setengah itu. Jadi pada saat saya melawan pemain asing, saya nggak kesulitan untuk bermain. Tetapi balik lagi, saya mungkin teman-teman penonton di sini pada saat yang pengen jadi center back, tetapi tingginya nggak terlalu tinggi, jangan berkecil hati. Buat saya tinggi itu hanya satu kelebihan, satu aja kelebihan. Tapi yang paling penting adalah performa. Pada saat kita nggak terlalu tinggi, tapi tahu timing, kapan saya antisipasi, kapan saya baca permainan, itu jauh lebih penting daripada tinggi. Ya, itu yang mesti dipahami sih teman-teman. Apalagi nang Indonesia kan yo karakternya terus tinggi badannya juga nggak terlalu. Ya gitu betul, ya. ya betul. Jadi buat teman-teman atau usia dini yang bermain di posisi stopper tapi nggak terlalu tinggi, jangan berkecil hati. Yang penting performanya bagus. Gitu. Oke, sekarang sampean ini kan menjadi asisten di salah satu klub di Indonesia lah ya. Dan pelatih utamanya itu kebetulan asing ya. Iya, betul. Itu ada kendala bahasa komunikasi nggak pas latihan atau pas komunikasi sehari-hari? Iya, jadi gini, memang kebetulan saya asisten dari pelatih yang asalnya dari Portugal. Jadi Portugal berarti bahasanya kan dia punya dua bahasa Portugal sama bahasa Inggris. Jadi kebetulan pelatihnya bisa bahasa Inggris dan saya sedikit bisa bahasa Inggris. Tetapi bahasa Inggris yang saya bisa itu bahasa Inggrisnya sepak bola. Jadi bahasa Inggris sepak bola itu kalau kita misalnya bicara sama orang yang di luar sepak bola akan sulit dimengerti. Tetapi kan ini bahasanya bahasa sepak bola. Jadi dari situ saya bisa komunikasi dengan baik dengan pelatih. Nah, salah satu yang membuat saya bisa pelatih tertarik untuk minta jasa saya adalah salah satunya bahasa memang. Jadi dari awal saya ketemu sama dia yang saya belum masuk, saya bicara diskusi sama dia tentang sepak bola dengan keterbatasan bahasa Inggris saya, keterbatasan bahasa Inggris saya. Nah, dari situ pelatih tertarik untuk bisa merekrut dia. Makanya sih buat saya, buat teman-teman coach semuanya yang mau tetap naik levelnya terus naik, bahasa salah satu hal yang paling penting. Aku selalu bisa bahasa Inggris. Inggris-Inggrisan. Oke, Sun Cak. Terus Dewi ini kan biar main terus tiba-tiba belajar. Sama lah kita belajar lah. Terus Cak, ada adaptasi nih Cak. Jadi ketika dari pemain terus tahu-tahu di pelatih, adaptasi ini angel pura sih? Dari pengalaman saya ya, jadi saya nggak bicara dengan orang lain, itu hal yang kembali lagi Den, jadi itu dua hal yang sangat berbeda, secara mentalitas juga berbeda, secara cara kerja juga berbeda. Jadi saya bilangnya begini, pada saat kita pemain, kita posisinya ini eksekutor nih. Betul. Pada saat kita jadi pelatih, kita itu konseptor. Pada saat kita konseptor, kita banyak memakai kreativitas kita, pola berpikir kita, pengetahuan kita untuk bisa bagaimana konsep yang kita bangun ini bisa dieksekusi oleh pemain dengan mudah. Nah, ini kan dua proses yang berbeda. Betul. Jadi dua proses berbeda. Ini yang memang kita pada saat jadi mantan pemain nggak bisa langsung lompat tiba-tiba jadi pelatih. Itu akan sangat sulit. Banyak pelajaran lah. Kita banyak pelajaran, kita tahu bahwa begitu kita langsung lompat akan ada kesulitan karena pendekatannya berbeda Dan. Jadi menurut saya pendekatannya berbeda. Kita harus punya yang namanya pendekatan ke pemain tentang public speaking. Ya, itu harus. Itu penting banget. Bagaimana apa yang ide yang ada di kita sampaikan ke pemain itu harus bisa dengan clear ditangkap. Terus kita harus memperhatikan tentang perkembangan psikologis pemain. Kita harus memperhatikan perkembangan fisik pemain dan kita harus banyak belajar di situ. Makanya kan saya bilang kalau menurut saya sih
sepak bola ini seperti miniaturnya kehidupan. Hmm. Karena di sepak bola ada ilmu fisik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu psikologi, ilmu Menarik nih. ilmu teknik, ilmu matematika, semua tentang perhitungan Ada jumlah di situ, pemain, ya. semuanya ada di situ. Makanya kita Setuju. makanya kita harus banyak belajar sih di situ. Saya terus terang banyak belajar di situ. Dan saya banyak belajarnya malah ke banyak disiplin ilmu yang berbeda. Saya sama orang arsitek, saya orang IT, orang semua. Saya mencoba belajar di situ. Untuk saya ambil intisarinya, saya coba konsepkan di sebuah. Intinya jangan malu untuk belajar, Cak. Pasti. Siap. Oke. Balik meneng pengalaman, Cak. Ya. Pas zaman main biyen, sampean ki ono sing berkesan lah dalam pas cek main ya. Ya. Pas cek main ki yang paling berkesan nggo jenengan ki pas saat apa gitu. Apa ya? Yang pasti sih pertama kali masuk klub profesional ya. Iya, bener ya. Bener. Itu salah satu momen yang buat saya sangat berkesan. Nggak bakal terulang ya, Cak? Nggak bakal terulang. Momen yang sangat memuaskan. Dengan kita, misalnya Denny tahu lah, kita perjalanan sebelum jadi profesional itu berapa belas tahun kita harus berkutat dengan proses yang begitu panjang. Pada akhirnya kita sudah bisa sign kontrak dengan klub profesional, mendapatkan nominal yang kadang-kadang kita tidak bayangkan. Waduh, segini ya ternyata ya gitu. Intinya itu, percaya proses ya, Cak? Percaya proses yang panjang itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Siap. Gitu. Oke. Tapi pasti juga punya kan, pasti. Iya sih, ya hampir sama kayak jenengan. Jadi ketika dari junior tahu-tahu dipanggil masuk senior, wah rasanya itu kita udah gak mikir uang, gak mikir apa-apa. Yang penting aku gitu mlebu senior. Iya betul. Itu aja udah penghargaan luar biasa kan, sebenarnya gitu. Terus itu Cak, apa ki sampean ki duwe pemain idola ra kira-kira? Mbo luar negeri apa dalam negeri? Kayak aku mbiyen idolaku ki Aji Santoso, Cak. Wah, mantap. Aji Santoso, wah itu back sayap dalam negeri luar biasa itu. Ya. Back kiri yang menurutku istimewa lah waktu itu. Terus nah luar negeri kan kayak Maldini. Nah, sampean idolanya apa iki? Kalau saya sih ada sebenarnya bukan idola banget sih, enggak deh. Saya nggak terlalu banyak idola banget. Cuman saya punya pemain yang jadi referensi saya untuk belajar bermain. Ya, role model ya, role modelnya. Kalau di Indonesia dulu saya banyak belajar di coach Bejo Sugiantoro. Oh. Bagaimana dia cara bermainnya. Terus kalau di luar negeri saya banyak belajar di Alessandro Nesta sama Fabio Cannavaro. Yeah. Karena sebenarnya tipikal itu sama maksudnya saya tipikalkan sama saya gitu. Cuman ada satu yang mesti saya harus cerita ini karena kenapa saya pengen jadi pemain profesional. Dan pemain ini saya pikir jadi pahlawan saya gitu, pahlawan tanda petik ya, bahwa orang ini yang membuat saya, memicu saya untuk jadi pemain, motivasi untuk menjadi pemain sepak bola, yaitu ada satu kalau nggak salah striker dulu pemain Persebaya namanya Dodi Suprayogi. Dodi Suprayogi, momennya itu sangat sederhana. Jadi momennya itu sangat sederhana kalau pada saat saya datang ke Tambak Sari, Dodi Suprayogi itu cuma jalan masuk ke lapangan bawa sepatu, bawa tas dengan gayanya atletnya itu. Di situ saya melihat saya mau jadi seperti ini nih. Oh. Dari situ saya mulai langsung punya motivasi yang tinggi. Makanya kalau yang Denny bilang tentang idola banget, saya nggak terlalu idola. Cuman ada referensi bermain. Dan satu ada pemain yang membuat saya jadi termotivasi jadi pemain bola. Betul ya. Menurut saya penting sih, Cak. Jadi untuk usia dini atau teman-teman yang masih belajar sepak bola untuk prestasi, kita harus punya role model ya, Cak. Role models. Itu bukan untuk apa-apa, cuman untuk semangat, untuk motivasi kita supaya iki lo aku pengen jadi seperti mereka. Itu Cak ya. Itu penting ya, Cak. Penting banget. Itu penting banget. Oke. Terus masuk ke nganu, Cak. Nya seumpamane iki ono sing jenengan reti reinkarnasi to. Reinkarnasi. Lah, umpamane itu terjadi. Iya. Sing sampean pengin ki sing belum tercapai iki mbo main be pemain iki, main ki meh main ning klub iki ono ra, Cak, kira-kira? Reinkarnasi, waduh. Saya sudah menikmati kehidupan saya. Udah mantap ya. Oke. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke selanjutnya aja. Itu Cak, biyen zaman awal-awal meh merintis sepak bola sing mendorong atau mengenalkan jenengan ki neng sepak bola sapa, Cak? Jadi awal yang saya
mengenalkan di sepak bola itu sebenarnya kakak saya. Kakak saya itu pemain Persebaya junior. Jadi saya melihat dia main di. Berarti sono darah ning sepak bola sih ya. Sebenarnya orang tua saya nggak ada, nggak ada basic olahraga. Tetapi waktu itu ya memang kan siapa sih anak kecil yang nggak pengen jadi main bola deh, gitu. Gitu. Jadi dari situ. Terus. Dari situ dia main di Persebaya junior. Kebetulan saya kecilnya di Persebaya sampai kelas 6 SD. Jadi gitu, terus begitu lihat apa namanya kakak saya, kok saya pengen ya gitu. Jadi di situ jadi coba saya sama main gitu. Wah, gitu. mantap. Gitu. Siap. Wah. Ya. Bro, sebelum ditutup bro, ada yang mau ditanyakan nggak mungkin? Mumpung ki neng Semarang lo, aduh wong Malang lo iki bro. Ini ya. Ini kan sudah jadi asisten pelatih nih. Iya. Ada cita-cita nggak ini ke depan mau jadi pelatih klub apa nih idolanya nih? Kalau Barcelona? Enggak. Enggak, kalau saya sih memang saya punya cita-cita yang tinggi. Saya mau mencoba proses saya ini, saya mau berpikir saya harus sampai ke titik bahwa saya harus melatih di Eropa, di klub di Eropa. Eropa, itu cita-cita besar saya. Eropa bro. Podo aku yo. Kalau di lokalan Cak, di lokalan. Lokalan tentu saja pasti stepnya kan mesti Liga 1 dulu. Bertahap ya. Liga 1 dulu. Klub apa nih mau dilatih nih? Enggak ada. Saya enggak. Saya orang profesional. Jadi seorang profesional jadi saya ke klub mana aja yang penting Liga 1 itu step pertamanya sih. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi kita keluar dari sepak bola lah. Ya. Kita kan nggak melulu juga di sepak bola. Betul, lah, jenengan ki nek tak delo kan ono usaha lain kok. Iya. Apa ikan koi ya? Itu ceritanya piye ya? Sampai sekarang masih atau? Masih. Ceritanya juga itu jadi gini Den. Waktu saya main, saya itu hobi ikan koi. Saya beli aja. Beli kan tahu kan koi kan harganya lumayan kan. Betul. Saya beli. Sampai satu waktu saya cedera Den. Saya cedera dan harus operasi. Nah, pada saat kita operasi kan otomatis kita nggak punya pekerjaan. Iya. Kita harus sibuk dengan rehabilitasi selama sekitar 9 bulan lah gitu. Nah di situ saya punya hobi namanya ikan koi. Nah dari situ kok saya pengen beli lagi ya. Tapi kan penghasilan nggak ada Den. Pengen beli lagi ya, tapi penghasilan nggak ada tetap. Terus akhirnya gimana caranya ya? Ya udah deh, ini ya tak jual dulu deh gitu. Jadi saya jual untuk supaya cuman beli aja gitu. Karena memang kenikmatan koi itu bukan pada saat kita kadang-kadang ya, bukan memeliharanya bukan. Milihnya itu loh. Milih itu angel aja ya. Sulit. Itu kenikmatannya itu berbeda gitu. Nah dari situ makanya saya pengen itu dijual, akhirnya dapat uang. Itu beli lagi, jual, beli lagi. Pada akhirnya kok lumayan ya ini ya untungnya. Dari situ saya mulai mencoba belajar bisnis tentang ikan koi itu. Makanya yang saya tadi bilang, step saya sebenarnya dari pemain, saya mau bisnis ini nih gitu. Awalnya gitu. Dari saya belajar itu, akhirnya mencoba bisnis itu ya. Tapi balik lagi, kita kan nggak bisa jauh-jauh dari bola. Ya itu makanya koi sekarang jadi side business lah. Ya. Bener sih Cak. Jadi kita itu dari kecil sampai besar memang passionnya di sepak bola. Jadi kita usaha apapun, rezeki apapun nggak jauh dari sepak bola. Betul Cak ya. Oke, sun Cak, mungkin obrolan ringan dari saya di acara Forum Podcast Rumba. Terima kasih banyak buat Cak FX yang sudah hadir di acara saya ini. Semoga ke depan sukses, lancar dan menjadi pelatih yang hebat. Amin. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Forum Podcast Rumba di channel LCH.